aja Ganjar yang menurut saya reputasinya di debat yang terakhir ini paling buruk di antara yang lain. Karena masih emosi, masih berusaha menyerang Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini akan membahas terkait dengan debat Cawapres terakhir ya, atau debat pamungkas semalam. Setiap orang mungkin memiliki pandangan dan penilaian yang berbeda-beda. Apalagi kalau penilaian itu datang dari relawan tim sukses parpol pendukungnya. Pasti yang terjadi adalah masing-masing mengunggulkan pasangan capresnya dan sebaliknya menjatuhkan pasangan capres lawan politiknya. Saya akan mencoba menanggapi sesuai dengan perspektif sudut pandang saya. Kalau saya melihat debat tersebut, kalau diibaratkan pertandingan sepak bola gitu ya, itu ibarat pertandingan di injury time, pertandingan di menit-menit terakhir, yang dari 3 pasang capres ini lebih banyak menggunakan strategi bertahan. Hanya Pak Ganjar Pranowo yang nampaknya masih yang menggunakan jurus menyerang. Nggak tahu ya, Pak Ganjar Pranowo sepertinya ada sesuatu yang tidak tahan untuk diungkapkan, sehingga kemudian beberapa kali mencoba menyerang Pak Prabowo Subianto dalam debat Capres terakhir itu. Tapi untungnya Pak Prabowo tidak terpancing. Dan yang menarik juga, pancingan Ganjar Pranowo ke Anies Baswedan soal bansos, Anies juga tidak terpancing. Anies menampakkan perform yang berbalik 180 derajat dari perform debat Capres sebelumnya. Mungkin banyak mendapatkan masukan dari tim suksesnya, atau mungkin ingin memperbaiki citra dirinya pasca nilai buruk atas debat Capres yang lalu, di mana habis-habisan menyerang, menyudutkan Pak Prabowo Subianto, yang pada akhirnya, pada faktanya kemudian justru menjadi bumerang, membuat publik justru tidak simpatik baik kepada Anies maupun kepada Ganjar Pranowo, ya ikut-ikutan terpancing oleh umpan-umpan yang dilambungkan oleh Anies Baswedan. Dan kali ini debat Capres yang terakhir ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, umpan lambung yang dilontarkan oleh Ganjar Pranowo kepada Anies tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, sebagaimana harapannya untuk menyerang Pak Prabowo tentang bansos tadi yang disampaikan oleh Ganjar. Nah, ini menarik. Kalau menurut saya, mengapa Anies tidak terpancing dengan pancingannya Ganjar? Menurut saya karena Anies merasa sudah di atas angin. Anies merasa sudah selevel dengan Ganjar Pranowo. Setidaknya kalau dilihat dari survei-survei terakhir, di mana antara Ganjar dan Anies itu saling salib tipis bedanya, bahkan di beberapa survei Anies lebih tinggi dibanding Ganjar Pranowo. Jadi kemudian menggunakan strategi bertahan, bagaimana caranya agar para pendukungnya tidak goyah dan bisa menarik simpati pendukung yang lain. Nah, inilah kecerdikan kelompoknya 01, kecerdikan Anies. Dia mengumpankan Ganjar Pranowo untuk emosi, sehingga kemudian terbakar emosinya dan kemudian membuat pendukungnya rontok. Pendukung 03 rontok, berlari berpindah kedua kubu, baik ke kubunya 02 maupun kubunya 01. Begitu juga pemilih-pemilih yang masih ngambang dulu ya pasca debat Capres ketiga itu, kemudian juga memutuskan, mengambil keputusan untuk tidak memilihnya.
Kalau tidak memilih 03, maka ya alternatif berikutnya adalah memilih 01 dan 02. Nah, oleh karena itulah kemudian survei-survei yang ada, suara dukungan ke 03 terus anjlok. Jungkel bahasa saya gitu ya. Dan banyak sekali menempatkan hasilnya pada pasangan 03 di ranking bawah. Nah, makanya saya kan pernah mengingatkan di vlog sebelumnya ini, musuh atau lawan politik ya. Lawan politiknya 03 itu bukan 02, tapi 01. Kenapa kemudian terpancing dengan manuver-manuver 01, dipancing untuk emosi menyerang Prabowo, diterima oleh Ganjar. Begitu juga relawan-relawan di bawah dipancing dengan yang penting bukan Prabowo, dipancing untuk terus memusuhi Pak Jokowi, dipancing dengan koalisi 01, 03. Itu kebodohan yang nyata kalau kemudian diterima bersama-sama ikut menyerang Pak Prabowo. Ini pernah saya sampaikan kan, kalau itu dilakukan, yang terjadi adalah orang-orang yang tadinya sudah mendukung Ganjar, orang yang mendukung Ganjar 03 pasti orang nasionalis, pasti. Itu kemudian menjadi tidak simpatik. Mundur. Mundurnya 03 ya pasti 02. Atau sebagian kecil mungkin 01, tapi kecil sekali jumlahnya. Tapi apapun itu, dengan berkurangnya simpati kepada 03, baik yang sudah tadinya mendukung ataupun yang belum mendukung, itu mengurangi jauh suaranya. Sementara 01 bertambah terus melakukan manuver. Maka yang terjadi adalah 01 suaranya naik. Dan 01 tak sadar betul, tidak mungkin bisa memenangkan pilpres ini dalam satu putaran, tidak mungkin. Survei-survei manapun tidak ada yang pernah mengatakan itu. Dan target mereka adalah 2 putaran. Dan 2 putaran itu caranya adalah karena hanya ada 3 peserta ini, peserta pertandingan, maka yang paling logis adalah bagaimana cara ngurangin suara 03 agar dalam final nanti itu dengan 02. Ini 03 nggak sadar ini, dikadali dengan manuver nabrakin Pak Jokowi, tapi tidak sadar, ikut terpancing, ikut beramai-ramai nyerbu Pak Jokowi. Baik partainya, baik calon presiden, calon wakil presiden, relawan, terus terpancing dengan pancingan, hasutan, manuver bola yang dilemparkan, umpan-umpan yang dilemparkan oleh 01. Nah, karena merasa sudah di atas angin, menurut saya, maka semalam itu Anies Baswedan tampil manis, tampil bertahan betul, tidak ingin menampakkan diri menyerang Pak Prabowo habis-habisan sebagaimana debat capres yang dulu. Debat capres yang dulu dia sedang memancing Ganjar untuk emosi, agar pendukung Ganjar, agar publik kemudian tidak simpati dengan Ganjar, agar berlari menjauh. Sebaliknya setelah itu mendekat. Kalau tidak ke 03 ya ke 02. Sudah pernah saya bikin vlog ini loh. Musuhnya 03 bukan 02, nggak mempan, nggak sanggup, nggak mungkin. Tapi 01. Hati-hati jangan terpancing dengan umpan-umpan yang disampaikan oleh 01. Nggak percaya. Ya sudah. Makanya Anies tampil manis, tampil slow. Karena merasa sudah aman, merasa bisa nyalip 03 gitu. Tapi sebaliknya, Ganjar Pranowo masih terbakar emosi nampaknya dalam debat terakhir ini. Masih memancing-mancing untuk menyerang Prabowo tentang bansos, tentang internet dan makan siang. Aduh, menurut saya fatal. Saya tadi kan video sebelum ini mengatakan bahwa pada debat yang terakhir ini sebaiknya semuanya tampillah
slow, tampillah soft, tampillah manis, tampillah bertahan. Karena hampir pasti 99,9% publik masyarakat Indonesia sudah menentukan pilihan. Sudah menentukan pilihan, sudah memantapkan pilihan. Kecil kemungkinan akan bergoyang, kecil kemungkinan akan berubah, atau kecil kemungkinan orang akan menjatuhkan pilihan hanya gara-gara melihat debat terakhir ini. Semuanya sudah, iya gak semuanya lah, hampir semua sudah menyatukan pilihannya. Kalaupun yang terjadi adalah mundur, ya. Mundur dari sudah membuat pilihan itu, kemudian mundur gara-gara blunder yang dilakukan di debat terakhir ini. Blundernya apa? Ketika membuat kesalahan. Itu sudah saya bikin analisa saya pada video sebelum ini persis, ya. Dan benar terjadi kan, nampaknya tim sukses, tim relawan penasihat capres-capres yang ada sepertinya memiliki pandangan yang sama dengan saya. Semuanya tampil bertahan, hanya Ganjar yang menurut saya reputasinya di debat yang terakhir ini paling buruk di antara yang lain. Karena masih emosi, masih berusaha menyerang Pak Prabowo. Ingat, pada tentu penilai juri sesungguhnya adalah publik yang melihat, masyarakat awam yang melihat, bukan guru besar ya kan menilai. Penilaian guru besar nggak ada gunanya. Penilaian yang sesungguhnya adalah penilaian hati nurani rakyat, penilaian publik masyarakat di bawah. Yang mana pernah saya sampaikan, masyarakat di bawah akan menilai dari sudut pandang psikologi. Siapapun yang tampil sombong, angkuh, keminter, walaupun benar ya, pasti akan dinilai buruk oleh masyarakat. Itu sudah saya sampaikan jauh-jauh hari sejak debat capres yang pertama itu. Tidak percaya, faktanya surveinya anjlok terus yang sombong itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.